Aku dan Virgo akhirnya menyerah. Kami sudah tidak kuat menahan kantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue ngantuk banget ini. Virgo juga tuh kelihatannya. Aku bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, di dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Kelihatan seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura ini agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Aku sempat memperhatikan sebentar. Gapuranya berbentuk dua tembok tinggi berwarna gelap, namun masih kelihatan jelas. Iya mas, nggak apa-apa. Istirahat aja dulu, daripada kenapa-napa kan? Asri bilang begitu. Ya sudah, kurubahkan kursi supaya tidak terlalu tegak. Mencari posisi enak untuk terlelap barang sejenak. Niatnya seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan, menunjuk ke angka 0100. Aneh, padahal seringkali lebih dari jam 1 malam aku masih kuat berkendara. Tapi kali ini lelah dan kantuknya tidak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah. Virgo malah sudah nyenyak tanpa basa-basi. Asri, dia masih duduk tenang di belakang. Sepertinya masih terjaga. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya tidak kelihatan sekarang sudah jelas terlihat. Sudah bukan malam lagi, sudah terang. Tapi bukan terang tengah hari bolong, malah terasa seperti sore menjelang malam. Memperhatikan sekeliling, pepohonan rapat jadi pemandangan yang terlihat. Aku tidak bisa melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Mengucek-ucek mata sebentar, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah udah bangun. Suara Asri dari luar mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit. Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa deh ini? Kamu dari mana, Sri? Tanyaku. Udah jam 10, Mas. Ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah teman yang tidak jauh dari sini. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai mudeng semuanya. Ini sudah jam 10 pagi. Berarti kami tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget? Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidur, Fer. Buset deh. Virgo ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetap aja kita masih lama banget tidurnya. Gila lu ya, kenapa nggak bangunin gue sih? Lah, gue aja baru bangun. Ya udah, jalan lagi yuk. Udah seger ini kan? Ya sudah. Kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja harus menuju rumah Asri terlebih dahulu. Lalu kemudian baru lanjut lagi menuju Lumajang. Sri, ini nggak nyasar nih? Tanyaku. Enggak mas, bener kok. Aku melirik sedikit. Asri tersenyum tipis. Sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, tidak lama lagi masuk perkotaan. Tidak akan sesepi ini, ucap Asri lagi.
Ingat 2 tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi? Ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintas melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Memang, paling baru sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak lewat gapura tadi. Tapi tetap saja, aku penasaran karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi sangat bagus. Aspal hitam mulus, sama sekali tidak ada lubang. Langit masih jingga kemerahan. Sinarnya sama sekali tidak menyilaukan, malah menyejukkan dan menenangkan. Jendela sengaja aku buka setengah, karena udara sejuk berhembus langsam. Dingin juga, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali tidak terlihat. Aku tidak tahu pasti apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan. Enak ya mas udaranya? Asri bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Virgo. Iya, ini namanya daerah apa ya? Gue sama sekali belum pernah kesini. Virgo menjawab sambil membetulkan posisi duduknya. Bener enak banget, sejuk. Apa ada dekat-dekat gunung ya sekitar sini? Aku bertanya begitu, karena sejak awal sama sekali tidak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Tidak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar sini. Emang gini mas, tidak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri sambil tersenyum. Terus, ini pohon-pohon banyak gini, apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan mas, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapet banget ya, sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain. Entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir karena mungkin masih pagi, atau bisa juga karena ini hari kerja. Jadi tidak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan, mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah, akhirnya, jawabku sedikit lega. Sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami. Paling baru sekitar 10 menit dari Gapura tadi. Tapi, perjalanan terasa lama. Terasa sudah seperti berjam-jam. Rasanya seperti itu. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja. Sama sekali tidak ada belokan. Tapi akhirnya di kejauhan, aku melihat persimpangan. Ada 2 arah jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan, mas. Asri seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk berbelok ke kanan. Kendaraan pun berbelok. Dari sini, kelihatan di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangan tidak lagi didominasi oleh pepohonan, tapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang tidak terlalu cepat,
Aku membuatnya lebih lambat lagi. Kuangkat pedal gas perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan. Udara juga masih sejuk. Matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah masuk ke wilayah perkotaan. Agak aneh memang, kenapa jalanannya malah jalan tanah. "Terus saja mas, lurus," Asri bilang begitu. Kendaraan berjalan pelan. Aku memang sengaja membuatnya seperti itu, karena banyak alasan. Banyak pertanyaan di kepala ketika pemandangan pepohonan sudah berganti jadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung menjadi satu. Banyak bangunan rapat. Semuanya bangunan permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan. Ada beberapa kursi cantik berbahan besi kayu menghias trotoar. Nah, dari semuanya, yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini dan melihatnya sungguh takjub bercampur aneh. Karena semua desainnya tahun 1960 atau 70-an. Klasik. Arsitektur Eropa, namun masih ada banyak sentuhan budaya Jawa. Indah. Sungguh indah kota ini. Ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghias hari. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu. Lalu melirik jam tangan. Hah? Sudah jam 3 sore? Kok cepet banget? Iya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3. Kenapa lo? Akhirnya Virgo bersuara. Ini beneran udah jam 3? Tanyaku. Beneran? Jam gue juga jam 3 nih. Lihat aja. Virgo menunjukkan jam yang ada di tangannya. Benar, sudah jam 3. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan kali, jadinya lupa waktu. Tawa tipis Asri mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Asri benar. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar. Tapi seharusnya tidak selama itu. Tidak secepat itu waktu bergulir. Taksiranku harusnya kami berjalan sejak dari Gapura tidak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih di kisaran jam 11 atau setengah 12. Sesekali aku melirik dari kaca spion. Asri terlihat terus tersenyum dengan mata berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya. Seperti orang yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Emang biasanya kayak begini ya, Sri? Tidak ada orang sama sekali. Sepi amat. Aku akhirnya bertanya kepada Asri perihal keanehan selanjutnya. Keanehan itu adalah sejak sampai di kota kecil ini, sama sekali tidak ada orang yang lalu lalang. Tidak ada. Ditambah, tidak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun tidak ada. Hanya suara mesin mobil kami saja yang menggema pelan, terpantul dinding rapat bangunan. Seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang memang begini, Mas. Sepi. Nanti menjelang sore ke malam mulai rame, jawab Asri. Kenapa begitu? Apa memang kayak gini dari dulu?
Virgo ikut penasaran. Iya, Asri menjawab pendek. Tapi tidak juga. Itu ada orang di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Di dalam bangunan agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet. Berikutnya, beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya begitu, sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali tidak ada yang kelihatan bergerak lalu lalang di luar. Jadinya jalanan kota sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya mas, Asri bersuara. Benar yang Asri bilang. Tidak jauh di depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikuti arahan Asri. Selanjutnya setelah berbelok, suasananya tetap sama. Masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangan yang sama persis. Masih lambat aku melajukan mobil. Semakin lambat, karena semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalan kembali lurus. Aku ikuti terus, dengan pemandangan dan suasana yang nyaris sama. Masih juga, beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan, entah itu toko atau rumah. Aku dapat melihatnya dari jendela mereka. Ya tentu saja, aku masih saja melihat mereka dalam bentuk siluet, tidak jelas. Oh iya, kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat. Hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa belas menit kemudian, aku melihat di kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota, Sri? Tanyaku. Oh iya mas, rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan. Asri jawab begitu. Sekali lagi, aku melirik kaca spion. Pada saat itu aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis, namun terlihat bahagia. Aku berpikir, mungkin karena Asri terharu bahagia, akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Rumah yang ini, Sri? Iya, Mas, jawab Asri. Aku lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah, yang letaknya memang di paling ujung. Setelah rumah ini kembali yang ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri juga bentuknya berdesain kuno, seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Asri mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Virgo masih dengan banyak pertanyaan di kepala, mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami masuk ke rumah. Rumah yang kalau dari luar terlihat besar. Sebentar. Ternyata ketika sudah di dalam, aku melihat rumah ini ternyata tidak besar-besar amat. Tidak sebesar ketika dilihat dari luar. Malahan tergolong kecil. Ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Ada kursi sejenis sofa, dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku, Mas. Asri memperkenalkan kami dengan seorang laki-laki yang ketika kami datang sudah ada, duduk di ujung sofa. Iya, itu ayahnya Asri. Lelaki berumur 50 tahunan, mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Kami bersalaman. Virgo juga sempat kaget
karena tangan bapak ini terasa dingin sekali, seperti es. Setelah itu kami dipersilahkan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di pintu yang menuju belakang. Anak perempuan ini rambutnya pendek. Wajahnya terus tersenyum dari sejak kami datang. "Ini adik aku, Mas." Akhirnya Asri memperkenalkan. Dengan adiknya Asri, kami tidak bersalaman, karena dia seperti malu-malu, tidak mau mendekat, namun masih terus tersenyum. Nah, di dalam rumah, makin banyak kejanggalan, yang membuat aku dan Virgo mulai makin merasa ada yang salah, ada yang aneh. Beberapa kali, kami berpandangan ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayah Asri yang sedingin es tadi. Yang aneh berikutnya, Asri jadi sangat-sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah ya Asri juga sama sekali tidak berbicara, hanya senyum-senyum saja. Begitu juga adik Asri, hanya berdiri di pintu, sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Asri, dengan menggunakan tangan memberi isyarat, seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan, karena di meja tidak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. "Vero," berbisik, Virgo memanggilku, sambil jarinya menunjuk ke jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astaga, ternyata sudah jam 6:30. Kok bisa secepat itu? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini. Tapi kenapa tiba-tiba sudah malam? Aku dan Virgo laki-laki saling berpandangan. Ada yang tidak beres. Sementara Asri, ayah serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada pergerakan. Yang mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi kosong. Siapa sebenarnya Asri ini? Itu pertanyaan yang ada di kepala. Masih sangat kebingungan, aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah. Melalui jendela ruang tengah, yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Di luar sudah gelap. Tidak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Lampu ini tidak terang menerangi, namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Apa keanehan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan kalau jalanan kota sangat sepi. Tidak ada orang yang terlihat sama sekali. Tapi anehnya, setelah hari sudah berganti malam, satu persatu mulai ada orang lalu lalang. Benar seperti apa yang Asri bilang tadi, kota ini akan mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama, aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar. Seperti terhipnotis, terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya terhenti ketika melihat ada sesuatu yang menyeramkan. "Ayo kita pergi, Ver. Gila ini." Begitu Virgo bilang. Aku ikuti ajakan Virgo tanpa pikir panjang. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi, ketika aku baru saja sampai pintu, ini jarak terdekat dengan tempat Asri berdiri, Asri mengucap kalimat pendek.
"Terima kasih, Mas." Begitu dia bilang. Aku mengabaikan. Menatapnya pun aku tidak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil. Berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini dengan segera. Tahu kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan. Di jalanan kota, banyak orang lalu lalang. Tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok itu berjalan seperti melayang. Kakinya seperti tidak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Beberapa detik kemudian, kami juga melihat kalau ayahnya Asri, lagi-lagi tanpa suara, dia memberi isyarat dengan tangan, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar, beliau pergi meninggalkan ruang tengah, menuju belakang rumah. Yang mengerikan, ternyata beliau bergerak melayang juga, tidak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan, menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan, Asri melambaikan tangan ke arah kami. Meraba-raba, aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini pula, kami terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang lalu lalang, berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntung, aku tidak menemui kesulitan mencari jalan. Tidak lama kemudian, kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. "Lu mual gak sih? Pusing pala gua," ucap Virgo. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan teramat sangat. Perut mual, kepala pusing seperti berputar, keringat dingin bercucuran. "Kita minggir dulu aja ya," aku bilang begitu, karena sudah tidak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian, tidak ingat apa-apa lagi. "Vero, bangun Ver, bangun." Suara Virgo membuat aku terbangun. Aku terjaga, seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing. Baju basah keringat, masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu memperhatikan sekitar. Ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Tidak ada Asri. "Jam berapa ini?" tanyaku. "Jam 1:30, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. "Ayo kita cabut ah. Gila, serem banget." Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. "Asri gimana?" tanya Virgo. "Asri bukan orang," jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Jadi begini awal ceritanya. Sebelumnya aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah lama kos di situ. Pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung
ke kantor cabang di Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. "Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung. Sudah lama banget tidak mudik." Begitu Asri bilang ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. "Memang kampung halamannya di mana?" tanyaku penasaran. "Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, di selatan Jawa." "Oh ya udah, ikut aja nggak apa-apa, sekalian. Emang gua dan temen kantor mau lewat selatan sih." Begitu jawabku. Akhirnya yaitu tadi, Asri beneran ikut aku dan Virgo menumpang sampai kampung halamannya di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, aku tidak pernah lagi melihat Asri di tempat kos.